hendaknya aparat, intel, pemerintahan hendaknya gimana sih menurut sahabat Vicky terkait pelabelan-pelabelan anarkis ini atau anarko ini? Ya tobat lah. Hah? Tobat lah gitu. Kalau Gimana kok bisa tobat lagi? ya, ini adalah alasan yang mengada-ada. Aku jelas punya faktanya nih. Nah, Kita tahu bahwa anarko kalau untuk sampai tataran nasional, langkah-langkah strategis apa yang kemudian bisa Anda lakukan supaya dukungan sahabat-sahabat ini lebih banyak lagi, lebih luas lagi? ya nggak tahu ya pasti atau tidaknya, tapi mungkin berbagai upaya juga perlu dilakukan. Misalkan kemudian menyurati ke istana misalkan. Menyurati Belum ke ke istana. sana nih, maksudnya ke pusat. Oke. Belum ke pusat. Surat ke Jawa Tengah udah, karena ini adalah prestasi nasional, maka surati ke pusat. Untuk juga menarik banyak orang lagi untuk bisa berkonsentrasi, maksudnya punya perhatian dalam isu di Wadas ini. Gitu. Oke. Ini yang belum dilakukan. Tapi apakah berhasil atau enggak, kita nggak tahu. Kita contoh Kendeng itu kurang berupaya apa sampai ke nasional itu. Iya. Tapi sampai sekarang dikangkangi kan. Bahkan ketika kemudian membuka diskusi soal Kendeng di Jerman waktu itu Mas Dandi, orang Jerman itu heran kenapa keputusan MA itu bisa dibatalkan dan diterbitkan izin baru. Itu menjadi keheranan. Itulah ajaibnya Indonesia itu gitu. Iya. Aturan bisa seenaknya aja dikangkangi gitu. Iya. Ya, kita doakan perjuangan warga Wadas ini semakin lebih lebih banyak dapat dukungan dari Indonesia ya. Khususnya Jateng lah ya. Ya. Karena di Jateng sendiri adalah teritorialnya, wilayahnya. Jadi memang gimana caranya supaya kemudian dukungan dan support itu lebih kuat dari Jateng sendiri, khususnya Purworejo ya. Yang terjadi nih, sahabat Vicky, aksi-aksi yang dilakukan oleh warga Wadas beserta LBH, beserta mungkin aksi solidaritas ya. Seberapa banyak sih dari warga Purworejo sendiri yang terlibat? Apa sekedar kecamatan setempat atau sudah mulai merambah di beberapa kecamatan terdekat? Kalau yang demo, bisa diproteksi? Warga ya? Iya, warga. Kalau demo warga ya warga di Desa Wadas. Hanya di Desa Wadas? Iya, kalau demo ya di Desa Wadas. Tapi kemudian sekarang orang bersolidaritas itu kan banyak ya. Iya. Solidaritas itu kemudian banyak ya selama-lama iman ya virtual ya. Iya. Memberikan dukungan virtual. Jadi dukungan virtual itu sudah mulai banyak berdatangan gitu ya. Dan cukup ramai. Dulu Instagram Wadas sebelum bentrok kemarin nggak sampai 2.000, cuma 1.600 gitu. Bentrok naik 11.000 sekian. Artinya mampu 10 kali lipat menyedot perhatian publik ya? Publik kan. Iya, perusahaan Wadas. Kalau warga ya kita sulit untuk bisa gini. Kalau ngomongin warga, mereka punya kesibukan masing-masing. Ya. Dan kemudian tuh turut demo itu kan bukan hal yang aktivitas yang kayak kita ya. Kalau aktivis demo itu udah menjadi rutinitas. Rutinitas ya, benar. Kalau warga itu kan kalau ini ya kalau ada ancaman itu responsif aja kan, reaksi dari warga di belakang itu. Tapi dukungan dari antar warga yang juga mungkin sama-sama terdampak kayak di Pakel, Banyuwangi, kemudian di Jomboran dan di Kendeng itu dukungan itu mengalir. Artinya dukungan dari sesama yang bisa kita sebut mengalami kasus yang sama itu relatif lebih kuat ya? Iya. Karena kan mereka mengalami hal sama, tahu persis perjuangan. Kesamaan nasib lah ya. Ya. Oke, kesamaan nasib. Oke. Akibat bentrok kemarin ya, itu kan viral ya. Iya. Oke. Sebetulnya kronologinya gimana sih? Sahabat Vicky waktu di lokasi? Saya sih nggak di lokasi persis. Oke. Karena saya di Jogja dan ya yang di lokasi jelas warga dan barangkali teman-teman LBH dan yang karena pendamping hukum kan. Oke, pendamping hukum. Yang bisa diceritakan dari kawan-kawan yang berjuang di Wadas pada waktu itu gimana sih? Karena
aksi represi kemarin itu kan memunculkan wacana anarko gitu ya. Anarko ini kan identifikasi dari gerakan anarkis gitu ya. Nah, ini juga kita perlu paham ya, publik mungkin harus paham kronologi bentroknya itu seperti apa. Apakah itu dipicu oleh aparat sendiri atau sebetulnya ada penyusup sebetulnya di dalam lingkaran aksi demonstrasi itu yang bisa Anda koreksi dari informasi-informasi itu. Oke. Pertama, warga hanya menghadang jalan, aksi duduk, artinya dia tidak akan melakukan peperangan, perlawanan apapun, maksudnya malah kemudian nyerang gitu ya, tidak akan ada niatan menyerang karena jelas warga duduk dan hanya membaca sholawat, zikir saja, zikir terus menerus kan, hasbunallah wa ni'mal wakil gitu. Ini hanya kepada Allah mereka akan bersandar. Dan kemudian memang polisi yang memaksa untuk merangsek masuk ke Desa Wadas, karena di situ warga sudah jelas menolak kan, dan kemudian sampai ada tarik-tarikan dan sebagainya, apalagi depan ibu-ibu. Nah di titik itulah kemudian bentrok itu terjadi. Kalau soal anarko sejauh ini ya mengada-ada sih ya kayaknya ya. Kalau kita melihat, kita berbicara soal diskursus anarko, aku juga jadi heran kenapa polisi dengan mudah mengecap itu adalah anarko gitu. Aku jadi label ya. Iya, melabel anarko gitu. Sebenarnya siapa sih pembisik di kalangan polisi ini? Siapa sih pakar anarkisme di sana gitu. Apakah mereka pernah melakukan diskursus anarkisme secara khusus gitu? Saya sendiri belum pernah gitu. Karena anarkisme itu kan merupakan sebuah ideologi gitu ya. Jadi tidak hanya sempit hanya berbicara soal setiap ada tindak kekerasan itu adalah anarkis gitu. Itu kan adalah penyempitan makna. Betul. Jadi anarkisme itu lebih luas ya. Jadi satu ideologi yang dasar filsafatnya, dasar sosiologisnya itu lebih luas dan kompleks. Ini ada dalam kajian-kajian teoritik ya. Ya, teoritik. Jadi tidak bisa melabelkan sesempit itu berbicara soal anarko, soal ditunggangi dan sebagainya. Dan sampai ini tidak terbukti. Warga boleh diwawancara, benar nggak mereka ditunggangi anarko gitu. Iya. Kan di media juga muncul kasus ini kemudian di backup atau ditunggangi oleh anarko. Kalau pendapat sahabat Vicky terkait anarko nih, karena saya lihat di beberapa media isu tentang diduga kuat ada afiliasi dengan anarko kan kuat banget, dan kita paham bahwa yang serius mengawal kasus ini diantaranya kan sahabat-sahabat Jogja ya. Di Jogja itu sendiri sepertinya mengalami degradasi gerakan jalanan yang agak lebih terstruktur. Itu kan sudah mulai terjadi. Itu pun yang pernah kita diskusi sama teman-teman mahasiswa sekarang kan sudah punya penilaian yang berbeda tuh mengenai anarko gitu kan. Mereka enggan mau turun jalanan karena ada label-label anarko gitu. Menurut sahabat Vicky, istilah anarko ini mulai berkembang sejak kapan sih? 2000 berapa ya itu ya? 2019-an kayaknya. Ketika kemudian eskalasi dulu revisi undang-undang KPK, kemudian 2019 lah. Waktu kemudian aksi reformasi di korupsi itu ya. Aksi reformasi di korupsi itu kan mulai naik tuh. Itu kemudian mulai muncul ini siapa? Nah, baru kemudian Polri lah ya, kemudian bilang ada aksi-aksi yang ditunggangi oleh anarko sindikalis begitu. Nah, sejak itu kemudian muncul. Atau ini barangkali karena jualan PKI udah nggak laku. Karena jualan PKI nggak laku? Lah iya. Gimana? Kenapa? Kayak gini, gimana Kim? Sudah banyak tulisan secara ilmiah berbicara soal peristiwa 65 dan PKI yang sudah mati. Tapi itu masih terus diproduksi bahwa ini setiap warga negara, entah siapapun itu yang menyuarakan hak-haknya, tidak sepakat pemerintah, kemudian lebih dengan mudah dicap sebagai PKI. Nah ini kan kalau bicara soal ilmu kedokteran gitu ya, bukan kedokteran, di ilmu kesehatan itu ada namanya manusia itu punya di bagian otak manusia itu ada namanya amigdala nih. Amigdala itu tempat di mana manusia orang ya pertama kali mendapatkan informasi dan berbicara soal kesan-kesan yang didapatnya. Nah setelah amigdala manusia juga punya namanya lobus frontal, di mana di bagian ini kita bisa mengelola informasi kemudian mengambil tindakan secara logis.
masalahnya ada istilah baru nih di dunia akademik, hijack amigdala atau pembajakan amigdala. Jadi propaganda sosialisasi yang disasar oleh penguasa itu, elit ini, kepada warga negara secara umum itu adalah sisi emosinya di amigdala, sehingga orang itu mengambil keputusan tindakan secara tidak rasional, termasuk misalkan soal PKI, dengan cara melakukan sosialisasi itu terus menerus. Maka tuh G30 SPKI itu dulu ketika zaman Orba dulu diputar setiap tanggal 30 kan, itu untuk terus memberikan asumsi kepada warga tentang PKI itu jahat dan sebagainya. Stigma ya. Ini stigma. di luar ini bukan berarti saya kemudian bilang PKI itu baik ya. Tapi ini meluruskan soal itu. Jadi ketika yang diserang adalah emosi, maka banyak warga yang mengambil keputusan yang tidak rasional karena tidak diolah dulu melalui lobby frontal. Nah, sama halnya dengan itu. Mungkin isu PKI sekarang udah nggak terlalu laku, maka udah ganti nih, geser nih ke isu anarko. Ke anarko ya. Nah itu kan banyak terjadi. Kalau tadi dibilang gerakan Jogja mulai mundur, malah aku bilang gerakan Jogja sebenarnya sudah mulai perkembangan maju gitu daripada zaman aku dulu awal. Oke. Sekitar berapa tahun silam ya, kasus anarko di Jogja kan mulai naik juga ya. Sejak ada kasus vandalisme, sejak ada kasus penghinaan terhadap sultan ya, itu kemudian naik juga kasus anarko. Ya tapi begini sahabat, yang saya pahami bahwa anarko adalah aktivis yang berpikir radikal toh. Iya kan? Dia yang berpikir radikal, ya dia yang punya cara pandang yang lebih komprehensif artinya, tapi dengan cara yang paling radikal. Maka kemudian orangnya kemudian disebut sebagai anarko kan, kira-kira begitu. Terlepas memang penerapannya atau manajemen terapannya lebih ke anarkis gitu ya. Nah, dari peristiwa ini kemudian pemerintah itu mudah banget kan ngelabeli ini anarko, termasuk di Jakarta. Aku punya sebuah hipotesa begini sih. Apakah karena kegagapan pemerintah waktu itu ngadepin katakanlah gerakan kanan, ya kan, dari Jakarta, dari kasus Ahok sampai 212 dan seterusnya ya. Itu juga kan banyak kan orang-orang kanan yang kita sebut kanan lah ya, itu yang kemudian ditangkapi. Kemudian juga ditambah dengan gerakan yang besar ya, penolakan terhadap RUU KPK sama Omnibus, itu kan maksudnya banyak banget di Jakarta. Ini juga kan banyak diidentifikasi anarko begitu ya. Nah sehingga yang kemudian menjadi kekhawatiran kita kan, ketika ada stigma bahwa mahasiswa yang demo itu adalah anarko gitu, maka masyarakat, para orang tua pastinya mewarning anaknya, nah jangan sampai demo. Nah padahal demo itu diantaranya adalah sosial kontrol mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah kan. Lebih dari itu, kalau memang sistem itu mendukung berhadapan dengan sistem otoriter ya, kalau nggak anarko nggak bisa Pak. Kalau nggak anarkis kan, reformasi itu kan apakah tidak disebut anarkis? Anarkis banget kan. Berapa korban yang tumbang pada waktu itu. Kalau itu kemudian dalam pemanaan hal ini mungkin sudah bisa kemudian didefinisikan sebagai anarko. Nah, hendaknya aparat intel pemerintahan hendaknya gimana sih menurut sahabat Vicky terkait pelabelan anarkis ini atau anarko ini? Ya tobat lah. Tobat lah gitu. Kalau gimana kok bisa tobat lagi? Ya, ini adalah alasan yang mengada-ada. Aku jelas punya faktanya nih. Kita tahu bahwa anarko, misalkan gini, gerakan anarkisme itu kan dia tidak meyakini adanya hierarki struktur. Oke. Artinya jelas dia tidak ada ketua siapa dan sebagainya. Oke. Coba cek tuh kemarin di Bogor. Di Jawa Barat ya, belum entah Bogor atau Bandung. Sudah tertangkap ketua anarko Indonesia. Yang dadanya ada tulisan A-nya gitu. Itu kan sudah jelas mengada-ada. Jadi jelas tadi bilang kalau pemerintah. Makanya tadi aku nanya sebenarnya siapa pakar anarkisme di kalangan Polri ini, di kalangan ya Polri lah ya. Representatif pemerintah. Apakah kemudian bisa lah kita ajak diskusi misalnya, jadikan ini seminar ini. Tapi kemudian pernahkah mereka juga mengikuti diskursus anarkisme secara fokus gitu? Makanya dari hal itu aja udah jelas mematakan soal anarko ini jelas alasan mengada-ada. Iya.
Dan kedua misalkan ngomongin narko dan sebagainya, nggak mungkin warga aja kemarin gini kalau di Wadas ngomongin udah ada ditungguin narko tapi warga masih sholawat, masih apa, jelas NU warga itu. Iya, iya. Karena coba kalau ditanya warga, caranya warga melawan satunya dengan sholawat, dengan mujahadah dan sebagainya untuk menguatkan keyakinan mereka atas apa yang mereka perjuangkan itu benar. Yes. Kita harus punya kepercayaan yang penuh dan kuat banget. Ya. Apa pesan-pesan sahabat Vicky terhadap sahabat-sahabat yang hari ini masih serius dan masih di lokasi berjuang, padahal kita lagi mau lebaran tapi masih banyak ya yang masih di lokasi gitu ya. Apa sih pesan-pesan sahabat Vicky untuk sahabat-sahabat yang masih berjuang? Ya, tetap kuat gitu ya. Jaga solidaritas. Itu aja sih yang penting, karena satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh sipil dan warga itu kan adalah solidaritas, empati satu sama lain kan. Itu adalah satu-satunya kekuatan. Kekuatan apa? Modal nggak punya, kekuatan militer, senjata nggak punya kan. Nggak mungkin kan. Jadi satu-satunya kekuatan dimiliki oleh kita, warga yang berjuang ya memperkuat solidaritas internal maupun keluar. Oke. Ya, bagi sahabat-sahabat yang lagi menonton konten ini dimanapun berada, mari kita berikan dukungan yang kuat terhadap warga Wadas dan para aktivis yang sudah mengadvokasi sejak awal ya. Sebagaimana kita bicarakan di awal bahwa kasus ini bukan kasus baru, ini bukan kasus lama. Hanya kemudian ini bergejolak kembali dan mendapat respon yang positif dari publik, dan ini kemudian kita sebagai anak-anak muda, sebagai mahasiswa ingin kemudian memberikan yang terbaik dukungan terhadap warga Wadas melawan, yang sehingganya apa yang kemudian dicita-citakan oleh warga Wadas tercapai dengan baik. Mungkin itu dulu sahabat Vicky ya, untuk pengantar kronologi kasus ini. Mudah-mudahan publik itu bisa memahami secara utuh kronologi dan sejak awal soal Wadas ini terjadi ya. Oke, mungkin demikian kita akhiri dulu topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.